Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan melakukan percobaan satu. Bahan-bahannya adalah ini. Pertama yang kita lakukan adalah ambillah dua pensil yang masih utuh. Lalu ambillah satu pensil dan rautlah pensil itu sehingga bisa digunakan untuk menulis. Lalu bandingkanlah pensil yang belum diraut dan yang sesudah diraut. Sesudah itu ambillah pensil yang sudah diraut dan tulislah. Setelah ditulis, ambillah sebuah penghapus. Amatilah penghapus yang belum digunakan untuk menghapus. Lalu hapuslah tulisan. Amati bentuknya pada sebelum dihapus dan sesudah. Alat dan bahannya. Yang pertama, gelas yang berisi air 3/4. Yang kedua, wadah transparan. Yang ketiga, nampan. Langkah yang pertama, letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata. Langkah kedua, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Langkah yang ketiga, pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah yang lain. Langkah keempat, tuangkan air tersebut ke atas tanah. Isilah ember dengan air sampai 3/4-nya. Masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Miringkanlah gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, setelah diraut berubah menjadi lebih runcing. 2. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, berubah bentuk setelah digosokkan. Apakah kesimpulanmu? Satu benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik. Nomor 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Bentuk permukaan air tetap datar, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Nomor kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Air yang dituangkan ke dalam wadah, maka bentuknya mengikuti wadah. Nomor 3, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nomor 4, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Nomor 5, apakah kesimpulanmu? Sifat benda cair bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Diskusikan. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Sulit untuk membenamkan gelas ke dalam air karena ada udara yang terperangkap di dalam gelas. Gelas tidak dapat tenggelam dengan sendirinya. Gelas tetap mendorong ke atas hingga muncul kembali ke permukaan. 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Gelas dapat terbenam dengan mudah karena ada lubang tempat keluar udara yang semula mengisi gelas. Semakin banyak air yang masuk, semakin banyak pula udara yang keluar sehingga air lebih mudah masuk dan mengisi gelas hingga airnya pun gelas terbenam.
Apakah kesimpulan dari percobaan ini? Udara dan air sama-sama mengisi atau menempati ruang.